Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan dari kelas 5D dengan mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif dengan dosen pendampingnya yaitu Ade Abdul Haq SAG SSNUM dengan prodi di Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humanistik Universitas Jadwal Jakarta tahun 2021 dengan nomor absen 10. Nah, dengan materi yang presentasi yang kita bahas yang saya bahas hari ini adalah proposal skripsi penelitian untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif dengan tema pengaruh literasi digital terhadap dinamika sosial masyarakat di perpustakaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Langsung saja, ini adalah agendanya yang daftar isinya seperti latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, review kajian terdahulu, landasan teori dan kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, kerangka wilayah dan daftar pustaka. Nah, langsung saja kita bahas tentang latar belakang secara singkat. Literasi digital adalah kemampuan dasar untuk mengerti dan memanfaatkan informasi dalam beragam sumber yang sangat lebar dalam mengakses piranti komputer yang secara efektif dan efisien dalam beragam konteks seperti akademik, karir, dan kehidupan sehari-hari. Adapun dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menjelaskan bahwa literasi digital merupakan ketertarikan, sikap, dan penguasaan individu memanfaatkan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengolah, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, membuat dan berkomunikasi, serta berkolaborasi dengan orang lain, supaya bisa berpartisipasi secara efektif dan efisien dalam masyarakat. Jadi, adanya teknologi digital di Indonesia justru dapat memberikan dua sisi dampak penggunaan teknologi digital di Indonesia. Salah satunya adalah penggunaan gadget dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan bahan informasi di berbagai bidang. Contohnya di bidang perpustakaan dan lembaga informasi. Informasi harus disajikan dalam bentuk grafis, tertulis, video, audio, dan lain sebagainya. Informasi dianggap menjadi dua sisi bagaikan koin. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan informasi untuk menunjang perekonomian, sosial, budaya, politik, untuk mencari informasi di internet, buku, jurnal, prosiding, dan lain sebagainya. Adapun di sisi lain, informasi bisa disalahgunakan untuk kepentingan sara, pornografi, kekerasan, berita hoax, ujaran kebencian, penipuan, dan lain sebagainya. Tentu bisa jadi mempunyai dampak positif dan negatif akibat adanya kemajuan teknologi digital. Literasi digital yang ditemukan oleh Perpustakaan Kemendesa, frekuensi membaca orang di Indonesia rata-rata 3-4 kali per minggu. Lama waktu membaca per hari rata-rata hanya berkisar 30-59 menit. Jumlah buku yang ditamatkan per tahun hanya berkisar 5-9 buku. Sehingga dapat diperoleh rata-rata tingkat kegemaran membaca masyarakat di Indonesia adalah 36-48 atau kategori rendah. 48 atau kategori rendah. Itu merupakan survei dari Perpusnas tahun 2017. Berdasarkan data potensi desa tahun 2014, hanya sekitar 8.038 orang yang mempunyai taman baca di masyarakat. Sedangkan berdasarkan Permen Desa nomor 19 tahun 2017 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2018, yaitu dana desa dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan budaya literasi masyarakat, misalnya pembangunan perpustakaan desa, pengembangan koleksi atau bahan bacaan, taman baca masyarakat, pembangunan PAUD, buku dan peralatan belajar PAUD, pembangunan balai pelatihan atau kegiatan belajar masyarakat, taman baca keagamaan, wahana permainan anak PAUD, bantuan insentif guru PAUD, bantuan insentif guru, dan pengembangan pusat informasi desa. Dampak dari adanya literasi digital dalam dinamika sosial di masyarakat di Perpustakaan Kemendesa tersebut adalah literasi digital berkembang apabila masyarakat di desa bisa maju dan masyarakat sudah mengenal teknologi digital seperti perpustakaan digital desa, OPEK, dan berbagai teknologi digital lainnya yang kemungkinan tersentuh oleh desa. Dengan demikian, masyarakat desa bisa maju dan berkembang dengan memanfaatkan teknologi digital dari perpustakaan. Tidak hanya itu, masyarakat juga disadari dengan adanya kekuatan utama perpustakaan desa dan perpustakaan khusus Kemendesa
beserta Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dapat menikmati fasilitas perpustakaan dengan mempelajari kewirausahaan desa, ekonomi kreatif, digital marketing, beserta pelatihan dan bantuan dana desa untuk mengelola dan mengevaluasi serta alokasi dana tersebut untuk kepentingan produktif dan memberikan manfaat banyak bagi desa tersebut. Pemustaka juga diajari oleh pustakawan dan pemerintah Kemendesa tentang cara seleksi informasi dan mentransferkan pengetahuan dalam menunjang kemajuan desa dan daerah tertinggal serta transmigrasi. Lanjut. Nah, identifikasi masalah ini ada beberapa faktor tersebut. Jadi ada beberapa faktor yang ada di identifikasi masalah, yaitu terdapat beberapa faktor tantangan literasi digital. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan informasi serta kurang kritis dalam menerima informasi. 2. Mudah terhasut dengan berita hoax dan ujaran kebencian beserta isu sara. Yang ketiga, rendahnya literasi digital masyarakat dalam hal penggunaan penguasaan asal informasi. 4. Kurangnya anggaran desa dalam membangun perpustakaan desa. Yang kelima, enggan berkunjung ke perpustakaan untuk mencari informasi. Yang keenam, sosialisasi pemanfaatan koleksi digital dan tercetak serta penggunaan teknologi digital kurang sempurna dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa faktor tersebut sedikit banyak berkaitan dengan dinamika sosial masyarakat yang dilakukan oleh pemustaka dan masyarakat setempat. Nah, pembatasan dan rumusan masalah. Jadi penelitian ini dibatasi dengan membahas sosialisasi pemanfaatan koleksi digital dan tercetak serta penggunaan teknologi digital kurang sempurna dan pengaruhnya dengan dinamika sosial masyarakat yang dilakukan oleh pemustaka dan masyarakat setempat. Sehingga pembatasan penelitian tersebut yaitu analisis pengaruh antara kurangnya sosialisasi pemanfaatan koleksi digital dan tercetak serta penggunaan teknologi digital serta dengan dinamika sosial masyarakat yang dilakukan oleh pemustaka dan masyarakat setempat. Adapun rumusan masalahnya dijelaskan sebagai berikut. Seberapakah pengaruh antara kurangnya sosialisasi pemanfaatan koleksi digital dan tercetak serta penggunaan teknologi digital dengan dinamika sosial masyarakat yang dilakukan oleh pemustaka dan masyarakat setempat? Lanjut di tujuan dan memanfaatkan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan hasil pengaruh antara kurangnya sosialisasi pemanfaatan koleksi digital dan tercetak serta penggunaan teknologi digital dengan dinamika sosial masyarakat yang dilakukan oleh pemustaka dan masyarakat setempat. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu secara praktis, penelitian ini dapat memanfaatkan program literasi digital dalam pemustaka dan masyarakat yang ada perpustakaan Kemendesa serta menghindari adanya berita hoax yang beredar di masyarakat. Kemudian secara teoritis diharapkan penelitian ini mampu mengembangkan pemikiran dalam ilmu pengetahuan agar mampu mengelola literasi digital sebagai menjadi sarana pemilihan dan atau seleksi kebutuhan informasi dan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat serta pemustaka agar menghindari adanya berita hoax yang beredar di masyarakat. Nah, review kajian terdahulu berikut adalah perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian terdahulu dengan yang terbaru yang relevan dengan judul penelitian yang diambil dari skripsi dan tesis tersebut. Yang pertama, review kajian terdahulu yang pertama yaitu di Mustamid dengan judul Pengaruh Literasi Digital Persepsi atas Mediasi Orang Tua dan Kontrol Diri Terhadap Perilaku Online Berisiko Siswa Kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Yogyakarta tahun 2019. Nah, tujuannya yaitu mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi digital terhadap perilaku online berisiko siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Provinsi Yogyakarta. Kemudian mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi di atas mediasi orang tua terhadap perilaku online berisiko siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan seterusnya. Kemudian metodenya kuantitatif korelasional. Hasilnya, nah ini hasilnya ini tingkat literasi digital subjek penelitian cenderung tinggi karena min empirik 40,94, min hipotetik 28,50. Hal ini dibuktikan dengan data mayoritas subjek 63,24% yang berada
pada kategori literasi digital yang tinggi. Sementara itu, literasi digital berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap perilaku online berisiko siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Provinsi Yogyakarta dengan sumbangan efektif SE sebesar 15,90% atau secara relatif setara 31,93% dan seterusnya. Adapun yang kedua, ini dari Bella Elvira dengan judul dan tahun pengaruh penerapan literasi digital terhadap peningkatan pembelajaran siswa di SMP Negeri 6 Banda Aceh tahun 2018 dengan tujuan mengetahui pengaruh penerapan literasi digital terhadap peningkatan pembelajaran siswa di SMP Negeri 6 Banda Aceh dengan metode kuantitatif regresional dan hasilnya penerapan literasi digital berpengaruh terhadap peningkatan pembelajaran siswa di SMP Negeri 6 Banda Aceh. Hal ini terbukti dari analisis regresi linear sederhana dengan memperoleh nilai koefisiensi korelasi sebesar 0,669 yang berarti adanya pengaruh yang kuat dari pengaruh penerapan literasi digital terhadap peningkatan pembelajaran siswa di SMP Negeri 6 Banda Aceh. Lanjut di landasan teori dan konsep literasi digital. Nah, ini konsep literasi digital yang dikemukakan oleh Paul Gilser tahun 1997 menjelaskan bahwa ada 4 kompetensi dasar dalam seseorang yang bisa mengerti dan memakai informasi dalam berbagai tipe yang dimanfaatkan. Gilser juga diungkapkan bahwa literasi digital tidak hanya sebagai kompetensi untuk membaca dan menulis, melainkan juga kompetensi dasar seseorang untuk bisa dipahami berbagai maksud dan dimengerti atas bacaan tersebut. Yang pertama, pencarian di internet. Kedua, hypertext navigation. Yang ketiga, evaluasi konten informasi. Yang terakhir, penyusunan pengetahuan. Nah, kalau kita dijabarkan satu persatu, Gilser ini menjabarkan yaitu kompetensi seseorang dalam melaksanakan aktivitas memakai internet yang meliputi beberapa kumpulan kompetensi, yaitu kompetensi untuk melaksanakan pencarian informasi di internet dengan memanfaatkan search engine serta melaksanakan aktivitas di dalamnya. Adapun kegiatan yang bisa dilaksanakan di internet. Yang kedua, hypertext navigation yaitu keterampilan dasar untuk membaca serta pemahaman dasar secara dinamis terhadap hypertext. Seseorang yang dituntut untuk mengerti navigasi atau pandu arah suatu hypertext dalam web browser yang tentunya jauh berbeda dengan teks yang dijumpai dalam buku teks. Yang ketiga, di evaluasinya juga dijelaskan oleh Gilser kemampuan seseorang untuk berpikir kritis dan memberikan lebih lanjut evaluasi terhadap apa yang sudah ditemukan secara daring. Nah, yang disertai dengan kompetensi untuk mengidentifikasi kesahihan dan kelengkapan informasi yang dirujukan oleh hypertext. Terakhir, ini sudah ada penyusunan pengetahuan merujuk pada kompetensi untuk menyusun pengetahuan dari suatu komponen informasi yang ditemukan dari berbagai sumber elektronik baik berupa fakta dan opini, menyeleksi produksinya, kemudian mengembangkannya menjadi suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan, baik dalam konteks pendidikan maupun dalam konteks pekerjaan. Kemampuan ini meliputi kompetensi untuk melaksanakan memeriksa ulang atau mengecek kembali informasi yang dihasilkan, untuk memvalidasikan kebenaran dari berbagai sumber media dan menyusunnya untuk bisa dimanfaatkan dalam kehidupan. Lanjut di konsep dinamika sosial. Konsep yang paling berkembang dalam teori ini adalah cultural lag, kesenjangan budaya. Jadi konsep ini didukung oleh teori fungsionalis. Sebenarnya itu katanya sih ada dua konsep ya, konsep cultural lag dengan konsep fungsionalis. Tapi sebenarnya ada fungsionalis untuk menjabarkan lebih lanjut bahwa perubahan sosial tidak lepas dari interaksi antar unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Menurut teori ini atau konsep yang tadi yang dibahas itu, beberapa unsur kebudayaan, hanya beberapa kebudayaan dapat berubah dengan cepat sekali, sedangkan unsur yang lainnya tidak bisa mengikuti kecepatan perubahan unsur tersebut. Ketinggalan ini mengakibatkan adanya kesenjangan
sosial atau socialite. Para penganut teori fungsionalislah yang lebih menerima perubahan sosial sebagai sesuatu yang stabil dan tidak membutuhkan penjagaan. Perubahan dianggap menjadi suatu hal yang mengusik kesetaraan masyarakat. Proses pengusikan inilah yang dimaksud ketika perubahan tersebut lebih dilakukan dalam kebudayaan. Jika perubahan tersebut ternyata lebih bermanfaat, maka perubahan itu bersifat fungsional dan akhirnya masyarakat menerima budaya tersebut. Namun jika terbukti disfungsional atau berasa tidak bermanfaat bagi mereka, maka perubahan tersebut dapat dibatalkan atau dibiarkan. Tokoh dalam teori tersebut adalah William Ogden, seorang ahli sosiologi di bidang perubahan dan perencanaan sosial yang menjelaskan teori ini yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara singkat, pandangan teori fungsionalis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap masyarakat relatif bersifat stabil. Yang kedua, setiap komponen masyarakat biasanya menunjang kestabilan budaya. Yang ketiga, setiap masyarakat umumnya relatif terintegrasi. Dan yang terakhir, kestabilan sosial tergantung sekali pada konsensus atau persetujuan bersama di berbagai anggota kelompok masyarakat. Nah, ini asumsi yang tadi yang dibahas itu. Nah, asumsi ini jadi asumsi dasar dari teori dan konsep yang saling mempengaruhi antara literasi digital dan dinamika sosial. Nah, di asumsi dasar yang dalam memberikan konsep dan teori yang berkaitan dengan literasi digital, yaitu menurut pandangan Gelsel dalam bukunya Digital Literasi, dia berasumsi bahwa literasi digital mempunyai dua asumsi dasar, yaitu asumsi yang pertama, bahwa literasi digital merupakan perangkat keterampilan yang diterima secara luas dalam mewakili keterampilan digital. Asumsi ini bisa diterima oleh masyarakat yang bergolongan konservatif bahwa apa yang kita hadapi yaitu sejumlah keterampilan yang terpisah. Akibatnya, pendekatan ini diarahkan oleh secara garis besar tahapan demi tahapan yang perlu diambil luar dari peningkatan utama daftar keterampilan yang koheren dengan primer Visi ini sudah termasuk dengan analisis holistik dan kognitif atau psikomotorik dan afektif. Interaksi timbal balik mereka dan tanggapan mereka yang dihasilkan dalam untuk perkembangan pendidikan dan teknologi. Yang kedua, asumsi yang kedua ini juga ada sebaliknya dengan asumsi yang pertama. Nah, asumsi yang pertama itu dia bersifatnya konvensional. Nah, sedangkan asumsi yang kedua itu sebaliknya. Jadi asumsi kedua itu adalah bahwa literasi digital yang berasal dari keraguan mereka tentang asumsi golongan konservatif, dan dari hipotesis itulah bahwa di luar dari daftar keterampilan digital yang ada sesuatu yang jauh lebih dari keakarnya. Asumsi ini akan terbagi menjadi golongan skeptis moderat dan skeptis radikalis. Pada asumsi skeptis moderat pertama, bahwa perangkat keterampilan literasi digital yang beragam sebenarnya representasi gaya belajar yang beragam, pengetahuan atau jenis keterampilan. Pandangan skeptis moderat ini, literasi digital tidak bisa dipisahkan dari berbagai tubuh bekerja pada gaya belajar, multi kecerdasan, atau jenis keterampilan. Sebaliknya, pada skeptis radikalis bahwa sebenarnya ada kategori keterampilan yang beragam, yang secara logis dan yang secara empiris tidak sesuai, dan pada realitanya representasi dua budaya yang beragam pula. Hal ini terkait dengan mengacu pada budaya digital di satu sisi dan di budaya yang berbasis pada buku, sedangkan di sisi lain yang meliputi dari epistemologi dan nilai yang berbeda. Nah, jadi pandangan ini lebih ngarah ke kayaknya dia bertumbuhkan di es batu itu kan, gunung es tuh. Nah, jadi untuk mengilustrasikan dia ahli masyarakat untuk kayak masyarakat yang berbudaya berbasis buku, rasional, individualis, kebudaya yang mencirikan kejenuhan dan kejenuhan ataupun yang bentuk yang hal lain tuh ya, ada kejenuhan yang dimaksudkan itu. Jadi
seperti inilah yang dimasukkan pegunungan atau tertutup. Jadi itu. Nah, kerangka pemikiran yang dijelaskan ini, nah itu ada latar belakang yang sudah dibahas tentang yang dibahas ini. Nah, jadi ada kerangka pemikiran yang adalah berikut adalah konsep kerangka berpikir terkait dengan teori literasi digital dan dinamika sosial menurut Paul Gesser dan William Osborne. Nah, kerangka berpikir pengaruh literasi digital terhadap dinamika sosial masyarakat di perpustakaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nah, ini latar belakangnya, ini yang sudah dijabarkan, mungkin dijabarkan seperti yang tadi, sosialisasi pemanfaatan koleksi digital dan tercetak serta penggunaan teknologi digital kurang sempurna, masih merebaknya berita hoax di mana-mana, serta literasi digital di masyarakat masih rendah dan pengaruhnya dengan dinamika sosial masyarakat yang dilakukan oleh pemustakaan dan masyarakat setempat. Teori dan konsep yang digunakan yaitu digital literacy, teori and concept di Paul Gesser, kemudian asumsi teoritis dan konsep ini sudah dijelaskan. Kemudian variabelnya ini kompetensi literasi digital, variabel bebas bisa berpengaruh dengan variabel dinamika sosial fungsionalis, variabel terikat, pemesan masalahnya sudah dijelaskan juga, identifikasi sudah dijelaskan juga. Nah, ini yang pengaruh dan dipengaruhi. Yang mempengaruhi itu ada kompetensi literasi digital menurut Gesser seperti pencarian di internet, hypothesis navigation di X1 dan X2, kemudian evaluasi konteks informasi X3, penyusunan pengetahuan di X4, sedangkan yang dipengaruhi dinamika sosial fungsional di Y. Nah, ini contoh kerangka pemikiran yang dijelaskan dalam bentuk kerangka pemikiran berdasarkan dari konsepnya Pak Adi. Nah, hipotesis nol itu ada hipotesis ada dua, ada hipotesis nol dan hipotesis kerja. Nah, hipotesis nol yang utama ini tidak terdapat pengaruh antara literasi digital dengan dinamika sosial masyarakat di perpustakaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sedangkan hipotesis kerja terdapat pengaruh antara literasi digital dengan dinamika sosial masyarakat di perpustakaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nah, ini sub hipotesisnya mungkin nggak bisa menjabarkan lebih banyak ya. Itu sudah ada ya, dari H1 sampai H0 itu juga ada dijelaskan. Ya, itu udah menjabarkan tentang gimana ya pengaruhnya di pencarian di internet, hypertext navigation, evaluasi konten informasi, dan penyusunan pengetahuan. Nah, ini sama aja ya dengan hipotesis yang utamanya. Nah, ini operasionalisasi variabelnya. Nah, ini jelasin variabelnya. X-nya literasi digital, definisinya ini dijelasin nih, evaluasinya udah dijelaskan. Indikatornya mampu mengenal tentang pemahaman literasi digital, mampu mempraktekkan dasar literasi digital dalam memilah dan memilih informasi yang sesuai, mampu memberikan sikap yang tepat apabila seseorang yang menyebarkan berita hoax dan cara mencegahnya dengan literasi digital dalam konteks sosial dan budaya, mampu memberikan sikap yang tepat apabila seseorang menyebarkan berita hoax dan cara mencegahnya dengan literasi digital dengan konteks sikap spiritual. Nah, ini bedanya sikap sosial dan budaya ini dijelaskan tentang perilaku mereka, bagaimana cara menggunakan literasi digital, bagaimana ada penyebaran berita hoax dan seterusnya. Nah, kalau di sikap spiritual itu dibahasnya tentang keagamaan. Data yang dibutuhkan instrumen singkat dalam literasi survei literasi digital. Nah, ini pengukurannya skala interval yang dipakai yaitu kurang dari 1 sangat rendah dan 10 yaitu sangat tinggi. Lanjut di hypertext yang ini sub bagian variable X-nya. Nah, pencarian internet ini udah dijabarkan, dijelasin lebih yang tadi yang dijelaskan nih. Nah, ini dia. Mampu memahami tentang pencarian di internet dan mampu mempraktikkan pencarian di internet dalam fenomena literasi digital. Nah, ini sama aja, skala intervalnya sama aja. Ini juga dijelaskan, ini udah dijabarkan di hypertext navigation-nya. Ini udah dijabarkan.
yang pengertiannya apa. Kemudian ini indikatornya mampu memahami tentang hypertext navigation, kemudian mampu mempraktekkan hypertext navigation dalam fenomena literasi digital. Kemudian ada skala intervalnya. Nah, berikutnya ini evaluasi konten informasi juga dijelaskan. Kemudian indikatornya ada angkat, mampu memahami tentang evaluasi konten informasi, mampu mengevaluasi hasil praktek konten informasi dalam fenomena literasi digital, mampu memberikan penilaian sikap yang tepat apabila seseorang yang berpikir kritis dalam menghadapi konten negatif, misalnya hoax dalam konteks sosial dan budaya, serta spiritual yang ini sama aja di skala intervalnya. Ini juga sudah dijelaskan tentang penyusunan pengetahuannya. Langsung ke indikatornya, mampu memahami tentang penyusunan pengetahuan, mampu mempraktekkan penyusunan pengetahuan dalam fenomena literasi digital, mampu memberikan sikap sosial dan budaya yang tepat ketika seseorang yang masih ragu-ragu dalam penyusunan pengetahuan dan masih membingung membedakan antara fakta dan opini serta hoax. Dan ini sikap spiritualnya juga dijelaskan yang dari 3A. Nah, ini juga sama skala intervalnya. Nah, di variabel Y ini juga akan dijabarkan seperti ini. Nah, variabelnya dinamika sosial fungsional di variabel Y, kemudian definisinya juga yaitu perubahan sosial yang tidak lepas dari interaksi antar unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Data yang dibutuhkan yaitu data statistik atau instrumen singkat dalam menghadapi fenomena dinamika sosial. Kemudian indikatornya yaitu mampu memahami tentang fenomena dinamika sosial fungsional, mampu menjelaskan tentang fenomena dinamika sosial fungsional dalam kehidupan era digital. Yang tadi kan praktek ya. Nah, ini kan teorinya nih. Sikap pengetahuan kognitif nih, psikomotorik atau konatif lah, misalnya ini yang A. Yang dua ini. Yang kemudian nomor 3 ini mampu memberikan sikap sosial dan budaya dan yang tepat dalam menghadapi perubahan sosial fungsional di sekitar kita. Kemudian mampu memberikan sikap spiritual yang tepat dalam menghadapi perubahan sosial fungsional di sekitar kita. Nah, ini juga skala intervalnya udah dari skala dan pengukurannya. Langsung saja ke metode penelitiannya. Nah, metode penelitian ini ada di paradigma penelitian, populasi dan sampel, dan seterusnya. Nah, di paradigma penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif regresi. Jadi, populasi pada penelitian ini pendekatan kuantitatif regresi. Jadi, kalau kuantitatif itu dia pakai skala angka, sedangkan regresi itu dia memberikan pengaruh positif ataupun negatif. Jadi di situ dibahasnya seperti ini. Kemudian populasi dan sampel, jenis dan ukurannya termasuk cara pengambilan sampling. Jadi populasi pada penelitian ini yaitu seluruh pemustakaan dan masyarakat serta staf dan pustakawan yang bertugas pada perpustakaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebanyak 10.000 orang, yang mana pemustaka dan masyarakat adalah pustakawan dan staf yang bertugas tersebut sebagai responden. Adapun sampel yang digunakan yaitu menggunakan teknik sampel sederhana. Karena pengambilan ini dilakukan secara acak tanpa menghiraukan sistematis atau strata yang ada dalam populasi. Dalam memberikan sejumlah sampel, penulis menggunakan rumus Cohen sebagai berikut. Jadi N sama dengan N0 per 1 plus N0 per N kali. Jadi N-nya itu N0 itu adalah T kuadrat kali P kali Q per D kuadrat. Jadi seperti ini. N-nya itu ukuran sampel yang dicari, N0 itu ukuran sampel asumsi, N jumlah populasi, D nilai presisi misalnya 95% atau alpha 0,05 sampling atau sampling error. Kemudian P dan Q parameter proporsi binomial, dan T itu koefisien kepercayaan. Jadi ukuran sampel yang representatif adalah sekurang-kurangnya N625. Nah, kalau kita lihat dari seperti ini dia. Nah,
operasionalnya udah dijabarkan seperti ini. Ini 1, ini 2, ini 3, 4, ini 5, terus ini ada 6. Nah ini kayaknya nih, nah ini ya hitungannya seperti ini. Nah jadi ada 625 orang dari 10.000 orang anggota komunitas tersebut dengan menggunakan tembak angka random atau program komputer. Jadi saya merekomendasikan menggunakan tabel yang random yang bersifat dari program komputer seperti pakai randomizer.org yang di sini program komputer. Langsung saja ke tempatnya. Nah, tempatnya ini sudah dijelaskan dilaksanakan di Perpustakaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di yang pertama di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata nomor 17 6 RW 7 Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus ibu kota Jakarta 12750. Penulis melakukan penelitian pada perpustakaan dan masyarakat serta pustakawan dan staf yang bertugas di Perpustakaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Alasan lainnya yaitu untuk sebagai penelitian terbaru yang belum ditemukan tempat para penelitian sebelumnya. Adapun penelitian ini akan dilakukan pada tanggal perkiraan antara tahun 2022 atau 2023 atau dilakukan setelah proposal penelitian skripsi. Ini sumber data primer dan sekunder berasal dari yang diperoleh cara melakukan pembagian kuesioner kepada responden, yaitu pemustakaan dan masyarakat serta pustakawan dan staf yang bertugas di Perpustakaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sedangkan sekundernya berasal dari kajian sebelumnya, yaitu melalui jurnal penelitian terdahulu, skripsi, tesis, disertasi, serta bahan pustaka lainnya, kemudian website resmi dari pemerintah dan masyarakat, dan hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan literasi digital dan dinamika sosial masyarakat. Kemudian instrumen penelitiannya ini yaitu suatu alat dan fasilitas yang dimanfaatkan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih optimal dalam arti cermat, lengkap, dan sistematis sehingga mudah diolah. Instrumen penelitian yang dipakai penelitian ini adalah kuesioner atau angket. Untuk skala pengukuran pada angket dalam penelitian ini, peneliti memakai skala Likert Summated Rating sebagai skala pengukuran variabel. Skala Likert Summated Rating yaitu teknik pengukur sikap, di mana subjek diminta untuk mengindikasikan tingkat kesetujuan dan atau ketidaksetujuan mereka terhadap masing-masing pernyataan. Adapun penulis menggunakan skala pengukuran interval karena lebih merinci tentang tingkat berpengaruh terhadap variabel satu dengan lainnya. Penulis akan mencoba mengedit, mengcoding, dan mentabulasi sederhana dalam mengelompokkan tingkat kesetujuan responden dalam pengambil keputusan. Sementara variabel dalam kegiatan menguji hipotesis yaitu menguji kecocokan antara teori dan fakta di dunia nyata. Dalam suatu penelitian terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu variabel yang menjabarkan atau mempengaruhi variabel lain, sedangkan variabel terikat yaitu variabel yang mempengaruhi dari variabel bebas. Jadi kalau dilihat dari yang disampaikan dari operasional variabel tadi, nah di operasional variabel tadi itu dia, nah seperti ini yang udah dijelasin operasional variabelnya dari variabel x1, x. Nah ini induknya, literasi digital. Nah ini x1 nya di sini
ada X2-nya juga di sini, terus X3-nya juga ada di sini, kemudian X4-nya juga ada di sini, dan Y-nya juga ada pengaruhnya, dipengaruhi. Kemudian metode pengumpulan data. Jadi tekniknya itu menggunakan kuesioner atau angket. Jadi kuesioner atau angket adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara memberi sekumpulan pernyataan dan pertanyaan kepada responden untuk memberikan respon terhadap daftar pertanyaan yang sudah diberikan. Jadi ada bersifat terbuka, yaitu yang jawaban yang tidak di sebelumnya oleh peneliti. Jadi ada dikembangkan bisa. Sedangkan yang bersifat tertutup, tutup alternatif pilihan jawabannya yang sudah dipilih oleh sebelumnya oleh peneliti. Jadi ditutup jawabannya tertutup karena tidak memilih. Jadi penelitian itu bersifatnya tertutup. Jadi pilihan jawabannya tidak ditentukan oleh jawaban bersifatnya subjektif, jadi objektif kalau dilihat dari situ. Sedangkan terbuka itu udah subjektif dia. Nah, kemudian itu sudah jadi saya menggunakan angket dalam penelitian ini memanfaatkan pertanyaan yang bersifat tertutup dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan. Lalu responden menentukan salah satu jawaban dari pertanyaan atau pernyataan yang dianggapnya paling tepat dalam kondisi yang ada. Sementara itu, angket dibuat dalam menggunakan Google Form yang disebarkan melalui internet. Teknik pengolahan data memanfaatkan uji validitas, reliabilitas, normalitas, dan regresi linear sederhana. Namun ada lagi, ada kemudian uji kesamaan data, kemudian heterosektivitas dan seterusnya. Validitas itu dia indeks yang menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang diukur. Jadi yang bersifatnya valid dan akurat. Jadi ada uji korelasi antara skor tiap bukti pertanyaan dengan total skor kuesioner. Kemudian reliabilitas itu jadi instrumen untuk dapat mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Jadi reliabilitas yang ditulis yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah teknik Cron Alpha. Kemudian normalitas ini juga dipakai. Normalitas ini juga mengecek apakah data penelitian tersebut berdistribusi normal atau tidak. Karena dalam statistik parametrik distribusi data yang normal adalah suatu keharusan dan yaitu syarat mutlak yang harus dipenuhi. Uji ini dilaksanakan sebagai syarat dalam independent sample t-test, uji Paired sample t-test, dan uji ANOVA, termasuk uji regresi linear sederhana. Nah, ini sampelnya yang dijelasin juga. Kemudian regresi linear sederhana. Linear sederhana ini, jadi analisis ini dimanfaatkan untuk mengecek pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Syarat uji ini harus menggunakan uji validitas, reliabilitas, uji normalitas, dan bersifat linear. Artinya data tersebut harus valid, reliabilitas, normal, dan harus satu arah, walaupun variabel bebasnya bergabung dengan variabel terikat. Jadi cara menggunakannya menggunakan SPSS-nya. Jika sudah mengumpulkan 625 peneliti yang disebutkan. Nah, ini adalah kerangka uraian yang sudah dijelaskan dan sudah ada tempuh yang diisi dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan kajian terdahulu, sistematika penulisan, kemudian tinjauan pustaka yang dijelasin ini, teori terkait dengan variabel penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis ini juga dijelasin.
populasi dan sampel udah ada, tempat waktu penelitian, sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, pengolahan data. Nah, untuk di bab 4 dan bab 5 ini akan dilanjutkan setelah di proposal penelitian skripsi. Jadi itu belum hasilnya, belum ada hasilnya, karena ini baru praskripsi ataupun pra penelitian seperti itu. Nah, ini adalah sumber data dari daftar pustaka yang saya pakai, baik dari jurnal, proceeding, maupun buku dan artikel dari internet yang sudah dipakaikan dengan yang domainnya .go.id, .co.id dan seterusnya. Tapi ya harus kita kalau kita memilih dengan daftar pustaka harus menggunakan di Zotero ataupun Mendeley, jadi marketnya sama dan datanya harus pas supaya menghindari adanya plagiasi dari kita. Nah, sebelum menutup dari presentasi ini, jadi kita memberikan tips penting tentang literasi digital dan dinamika sosial masyarakat. Jadi literasi digital dimulai dari sejak dini sehingga terbiasa mengenali adanya berita hoax dan jadikan dinamika sosial sebagai agent of change yang menghadapi perubahan. Itu saja, kurang lebih mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun teknis dalam bentuk video ini, mohon maaf dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan syukran. Thank you.